dada ayam ya, terserah sih apa aja. Melihat nggak perlu ngeliat efek. Dada ayam melihat gembel proteinnya Kita itu harus dibiasakan makan dada anak pang. dada napang ya. Halo, what's up guys, welcome back to my channel di Bang Martin Otot. Di video kali ini gue akan membuat tips nih biar gimana caranya badan lu bisa ideal. Nanti gue bagi dua, dari tips dari gue sama tips dari Kalau gue Fadel, gue atlet Muay Thai nasional. Muay Thai di mana bang? Di Sedusa. Kebetulan saya mewakili Pemkot Kota Depok, Provinsi Jabar. Saya atlet di KONI Nasional Kota Depok. Sibukan sekarang ngapain sibukan? Jadi bukan saya, selain fighting, ya ibadah paling sama street fighter lah. Banyak sih selain ngajar-ngajar juga. Boleh bisa diajar juga, boleh freelance juga. Saya Martin. Kalau sudah habis minggu juga mah Tony Jauh Pak. Oke, apa nih mau ditanya? Jadi gue pengen ini Del, pengen bikin konten. Jadi tips dari lu gimana caranya biar badan itu cepet ideal. Tips dari lu sama tips dari gua. Untuk ideal sih Coba dari lu dulu ya. Namanya olahraga ya, apalagi angkat besi atau yang lainnya, bela diri itu kan semua membutuhkan strength, agility, endurance, fleksibel juga, mobilitas kita juga. Untuk badan profesional atau badan ideal ya, yang pertama sih yang harus dilakuin olahraga, itu nomor satu. Selain olahraga pun jaga pola makan, itu nutrisi itu wajib. Jadi dalam olahraga kebugaran ini yang diisi tuh biasanya ada kategori bulking untuk badan yang menjadi lebih besar, dan ada lagi namanya cutting biar kering. Rata-rata sih itu biasanya untuk di olahraga kebugaran ya guys. Lanjut dari Mas Martin. Enggak, lu jelasin dulu, ntar dari tips dari gua baru habis lu. Tuntasin dulu nanti. Dari kasih tahu dari mulai program istirahatnya, program nutrisinya. Cuman kan kita kan lebih spesifik ke ini ya, personal trainer. Jadi kan kita bukan ahli nutrisi, jadi kita untuk detailnya lebih ke program latihannya aja. Benar. Untuk nutrisi pun masih bisa belajar dengan yang lain ya. Nah, kita pun berdua juga masih belajar. Jadi ya masih cari-cari ilmu lah, atau kayak tips orang rata-rata tuh yang diomongin tuh kalau ke tempat kebugaran itu biasanya cutting. Cutting itu dalam artian membuat badan kita lebih proporsional atau kering ya. Bisa dari pola makan, nutrisi itu yang terutama, dan pola latihan ya. Jadi nggak menjamin kalau nutrisinya kurang baik tapi sudah lanjut olahraga atau gym atau yang lain-lain, badannya tetap gemuk, hanya besar saja. Karena dari 100% nge-gym itu 90% itu nutrisi dan istirahat, recovery itu biasanya sekitar 48 jam dan itu protein ya 48 jam. Oh ya, recovery ya, karena otot regeneratif itu udah di DOMS dimasukin, serabut otot, fiber, dilegamin otot yang dilakukan latihan, contoh latihan dada atau yang lain lah, otot-otot besar atau otot-otot kecil. Lanjut Ray, pusing juga nih. Saya bisa buat Kalian tuntasin dulu aja dulu. maksudnya tuntasin. Oh, oke. Sampai dia Tentang apa? tipsnya. Cutting. Ya, tentang tips untuk cutting. Oke. Tadi ada metode dari istirahat tuh ya. Dari istirahat kan Dari recovery. istirahat. Itu Terus masuk lagi ke program latihannya Del. program latihan itu paling baik untuk pemula biasanya seminggu tuh 4 kali untuk pemula biasanya. Itu udah sangat cukup, karena jadi sisa sering-sering di harinya itu untuk recovery otot yang sebelumnya dilatih. Kalau untuk orang yang sudah profesional biasanya latihan itu bisa sampai seminggu 5 hari, bahkan ada yang 6 hari. 6 hari itu biasanya binaraga 6 hari. Karena ya dia ngebutuhin Satu SD ya? Ya semua otot dari atas sampai kaki ke bawah.
karena satu hari harus main, nggak boleh situ training, minimal otot besar satu, sisanya yang kecil. Untuk program ini ya, biasanya kalau Binalaga tuh trainingnya tuh spesifik training. Ya, lebih ke muscle gain ya, muscle gain. Iya, makan setin gitu. Iya, biasanya itu divariain. Ada piramid atau ya sirkuit training ya atau yang lain-lain. Intinya sih kalau mau cutting itu yang saya alamin dulu, pertama itu bukannya kita menghindari nasi. Saya juga belajar untuk tahu tentang berapa karbohidrat yang ada di tubuh saya, semua bisa dilihat di FMM. Cuma kalau tidak ada, biasanya kita bisa ngukur saat kita cutting. Ada TBW, total body water kita, ada massa otot ya, terus fat mass dan fat, yang paling utama fat. Jadi orang cutting itu nggak mesti tidak makan nasi, karena nasi itu karbohidrat yang Windows, nasi putih. Windows apa? Untuk seluruhan. Makanya kalau kita untuk tanding biasanya tuh orang loadingnya nasi putih, karena karbo tuh membuat tubuh bengkak, dan itu karbo pertama energi sih. Jadi kalau saya mau tanding dulu, cutting tuh paling saya ngelurusinya ke ubi. Kalau kentang gimana ubi cilembu bisa, ubi mega mendung juga ada, cabai-cabiannya boleh. Mungkin kalau kenal sama tukang ojek biasanya murah. Jadi biasanya yang saya lakuin itu, kalau saya mau tanding apapun, protein itu lebih saya tinggiin 2 kali lipat berat badan saya. Contoh kecil, dada ayam, 100 gram dada ayam itu paling berisi protein itu sekitar 22 gram. Sedangkan kalau tubuh saya beratnya 70 kilo, karena saya mau cutting tapi saya mengurangi karbo, saya harus cari protein sehari sekitar 2 kali lipat berat badan saya dalam bentuk gram. Contoh saya 70, untuk orang atlet itu biasanya 70 itu untuk orang biasa, karena biasanya 70, jadi saya harus 70 gram. Karena kita mau tanding harus 2 kali lipat, jadi 140 gram yang protein harus masuk di tubuh kita. Karena kalau kita sudah latihan pagi atau sore, protein kita kurang, itu ada namanya katabolik, penyusutan massa otot. Nah, donsu tidak dikasih nutrisi, jadi rusak ototnya, dan kita kurang recovery. Itu yang paling utama sih. Oke. Tadi kan udah tuh dari istirahat, habis itu program latihan. Nutrisi juga udah tadi ya? Pasti udah, mungkin dari kelas. Oke, sekarang kalau dari gue nih, gue simpel aja ya. Jadi kan dalam pembulutan manusia itu kan ada, harus kalau misalnya mau cepet untuk dapetin fitness goal itu ada program latihan, program istirahat, sama program makannya. Di dalam makan ini nih, dia presentasinya ini adalah 40%. Terus yang 30%-nya itu istirahat, yang 30%-nya lagi itu dia dari program latihan gitu. Jadi 30% istirahat, 30%-nya latihan, 30%-nya lagi program makannya. Jadi presentasi makanan ini paling penting nih. Jadi kalau misalnya kalian istirahatnya bagus, terus istirahat bagus, terus latihannya bagus, tapi makannya nggak diatur, otomatis untuk progres ke fitness goal kalian itu cuman dapatnya perjalanannya itu 60%. Betul, susah gitu. Ingat, nutrisi itu nomor 1, ingat. Lanjut. Terus habis itu kalau misalnya paling bagus sih mendingan utamain yang dari makanan ini yuk. Utamain tuh makanannya tuh benar-benar diatur dengan bagus. Pola makannya kalian harus diatur dengan bagus. Terus baru deh ntar kalian bisa, mungkin kalau anak-anak muda sekarang kan gadgetan mulu, pasti otomatis begadang, pasti korbaninnya dari istirahat tuh. Jadi kalau misalnya istirahatnya cuman kita bisa dapetin 10%, tapi program latihannya oke, terus program makannya oke, totalnya 70%, terus habis itu dari istirahat 10%, totalnya 80% untuk perjalanan progres ke itunya, body goals-nya adalah presentasinya 80% gitu. Jadi yang harus diutamain, gue saranin sih dari makanan.
Oke, kita langsung masuk ke nutrisi nih. Ke makan dulu. Jadi di dalam makanan itu ada yang namanya mikronutrien. Nah, di dalam mikronutrien ini sangat dibutuhin oleh tubuh manusia. Ada namanya protein, ada namanya lemak, ada namanya karbohidrat. Contoh-contoh simpelnya aja gue sebutin. Kalau misalnya karbohidrat untuk sebagai energi, terus kalau misalnya protein untuk pengembangan otot, untuk recovery otot juga. Terus lemak ini fungsinya untuk kekebalan tubuh. Nah, di sini kan kalian udah pengen punya program untuk cutting, berarti lemak ini nggak usah dipikirin. Soalnya kalau misalnya dari keseluruhan tubuh, lemak itu hanya dibutuhkan 10%. 45%-nya itu protein, 45%-nya lagi itu karbohidrat gitu. Jadi yang benar-benar kalian harus lupain nih, yang kalau misalnya kalian udah tahu makanan berlemak, terus berminyak gitu, terus habis itu yang fatnya kalian tahu itu udah tinggi banget, jadi benar-benar nggak usah diinin lagi, nggak usah dimakan lagi. Terus mendingan langsung cari ke protein aja. Protein aja itu tadi benar juga yang tadi kata Fadel, itu 2 kali lipat dari berat badan, konsum itu per hari. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak latihan, terus konsum makanannya protein berlebihan atau 2 kali lipat dari berat badan, itu kan udah sesuai anjuran. Tapi itu nggak bakalan. Tapi sebenarnya banyak menyimpan protein di tubuh. Kalau berlebihan itu akan menjadi kotoran, lemak. Jadi lemak. Karena aktivitas kalian, kalori kalian itu tidak olahraga, tapi hanya mengonsumsi protein yang tinggi. Tidak bisa. Jadi kalori kalian nggak tinggi bakar. Iya, jangan lupa olahraga dan makan itu nomor 1. Bisa larinya ke lemak, bisa larinya ke jerawat, bisa larinya ke bisul. Bisa lari kemanapun bisa. CFD juga bisa CFD, gitu bro. Jadi latihan olahraga rajin, nutrisi baik, jangan lupa CFD. Terus protein, terus lemak, tadi udah, satu lagi karbohidrat. Nah, karbohidrat ini secukupnya aja nih. Kalian harus tahu nih karbohidrat kalian takarannya per harinya itu berapa. Kalau misalnya yang manual itu agak ribet sih, mendingan kalian timbang ke timbangan modern. Nanti di situ udah kelihatan tuh BMR kalian. Nah, BMR ini yang untuk kebutuhan karbohidrat sehari-hari kalian nih. Itu body mass index. Ya wes. Itu BMI ya? BMI. Iya, BMR index. Body mass rate ya? Index. Body mass index. Yang BMR apa? Itu Visceral Metabolism Rating. Ya. BMR rate, iya. Body mass rate rating. BMR, bukan BMI. Bukan FBI ya? Iya, bukan FBI juga. Bahaya. Dibidik lu. Jalan di sniper. Ketek lu di sniper. TikTok cam, paketam, operatif. Oke, lanjut. Oke, terus habis itu masuk kita ke langsung program latihan ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau cutting, itu program latihannya yang gue saranin sih strength endurance. Kan ada yang buat pemula tuh stabilization, terus strength endurance, baru hypertrophy. Nah, fungsinya stabilization ini untuk biar muscle memorinya kalian ini dapat, dan teknik kalian ketika kalian udah lakuin itu udah benar untuk mengingat daya tekniknya tersebut sih. Tapi kalau misalnya strength endurance ini untuk menguatkan otot-otot tersebut dan untuk mengembangkan. Terus kalau misalnya hypertrophy, dia lebih apa dia? Kalau hypertrophy ya lebih benar-benar untuk lindung bulking gitu ya, dari biasanya muscle. Jadi ya kayak muscle gain. Kayak muscle gain gitu. Kayak muscle gain, dia lebih kenaikan massa otot tapi cutting atau nggak dibilang cutting total ya, cutting sederhana lah ya. Makan bersih sih paling biasa. Ya kayak misalkan intinya sih jangan terlalu banyak minyak yang dimakan, nutrisi dari protein juga, karena akan menghilangkan nutrisi terlalu banyak kalau kita makan tuh digoreng, walaupun nutrisi tetap ada. Cuma nggak seperti juga udah hancur ya. Direbus aja juga bisa hancur. Direbus aja bisa hancur kalau kelamaan. Lebih bagus sih di grill biasanya. Di grill, mau sapi pun dimasak medium aja. Iya, biasanya gitu. Cuma kalau sapi terlalu banyak lemak.
biasanya orang cutting itu lebih beralih ke daging putih kayak ikan ya, karena proteinnya hampir sama kayak daging, cuma daging lebih lemaknya juga sedikit air kan ya? banyak ya, lemaknya sedikit. Kalau ayam airnya masih banyak, tapi lebih bagus sih untuk cutting. Dada ayam ya, terserah sih apa aja. Ngelihat nggak perlu ngelihat Kalau efek. dada ayam ngeliat daging gembel proteinnya Kita gede tuh aja. harus dibiasakan makan dada anak pang. Dada nampang ya. Dan satu lagi, kalau cutting jangan lupa bongo anak pang. Itu. Lanjut. Udah, tadi kan kita masuk ke rest nih ya. Rest adalah istirahat. Program istirahat kalian nih harus minimal 6 sampai 8 jam. Minimal banget sih 6 jam. Tapi idealnya 8 jam untuk kegiatan perharinya. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu kegiatannya sibuk, habis itu mendingan kalian prepare buat hari ini tuh tidur secukupnya sampai 8 jam kalau bisa gitu. Jadi ketika kalian ketika kalian istirahat ini fungsinya untuk recovery dan pemulihan massa otot serta juga untuk pengembangan massa otot juga. Jadi kalau misalnya kalian latihan gila-gilaan, program latihannya udah bagus banget, terus habis itu istirahat yang nggak bagus, percuma aja. Kalian nggak bisa maksimalin di recovery sama perkembangan ototnya. Soalnya untuk perkembangan otot dan recovery-nya ini pada saat kita istirahat gitu. Terus apalagi ya? Dari situ program latihan, program istirahat, program makan udah sih. Kalau menurut gue sih itu aja. Kira-kira ada tambahan lagi loh untuk yang cutting gitu. Cutting ya, pokoknya dibiasain diet tuh bisa dinikmati, bukan menjadi suatu malapetaka ya, karena memang diet kan bagian dari usaha juga. Untuk mencapai goal kalian ya, itu sih individual masing-masing. Biasanya saya pribadi memang sekarang kalau untuk makan itu mengurangi yang minyak-minyak, karena cutting itu hal yang sangat menyenangkan. Bisa minyak ref, minyak sawit, atau minyak dinamo jahit. Oke, jadi biasakan makan itu 4 sehat 5 sempurna. Karena rata-rata orang Indonesia sukses sudah olahraga, tapi karena makannya kurang baik, Lu kalau masih masalahnya akhirnya olahraganya percuma pun tidak, tapi lebih susah ya untuk mencapai goal itu lebih lama. Karena nggak ada orang yang datang ke pusat kebugaran atau gym bilang hanya cari sehat aja, badan bagus bonus. Itu orang posesif, dia nggak mau berusaha. cari homo Itu bahaya. Kalau saya kebetulan cari lantai aja. Jadi intinya mental ya. Mau punya badan bagus mental, mau punya badan proporsional mental, sabar, capek, mental. Karena nggak ada orang mau badannya bagus itu, nggak ada. Awal sih ya, Kurungan hari ya, bisa tahunan bahkan bulanan. Biasakan makan yang baik, olahraga yang rajin. Jadi semua orang kalau ke pusat kebugaran pasti ingin merubah bentuk badan. Nggak ada yang cuma cari sehat. Itu orang yang mentalnya kurang, posesif, semangat. No money, no muscle. Ya. Lanjut. terus kalau Coba uyup dulu ya. Biar nggak emosi. Terus buat orang-orang gendut tuh jangan patah semangat. Soalnya dia tuh lebih cepet banget untuk pembakaran kalorinya. Soalnya dia punya banyak lemak, otomatis energi yang dia punya tuh banyak. Soalnya energi ini disimpan oleh lemak gitu. Pernah dengar yang teori itu ya? Yang energi itu adalah di dalam lemak. Iya, memang banyak. Kalau misalnya lu berantem sama orang gendut sekali tampol itu kan berasa banget kan tuh. Nah dia tenaganya gede emang. Karena dia banyak lemaknya. Karena lemak bagian dari tenaga juga selain karbohidrat ya, Mas. Benar-benar. Ya intinya sih jangan berantem ya. Jangan berantem sama orang gendut dah. Itu karena Kalau berontak. dia itu kasihan berat. Kalau dia ngejar cinta, dia sudah bonyok. Bonyok. Wah, Gini itu aja udah permasalahannya.
Lanjut. Oke. Udah sih kalau dari gue sih itu aja. Yoi. Kira-kira dari Mas Fadel anjing Sorry ya rambutnya gondrong. Terlalu hiperaktif. energik dulu. Sangat semangat untuk bikin konten. Semangat kakak. Apa ya? Kayak apa ya? Kayak apa ya? Oke, jadi kira-kira ada sosmed gak yang mau disebar ke ini? Oh ya, kalau masih banyak itu Friendster atau Hago, punya Hago main judi online, Kakak Bitok, Micet, Ome TV. Apa nih yang mau di-share ke buat link YouTube gua? Instagram gue. Instagram aja ya. Boleh follow Instagram gue namanya Fadel Lokita. Nih, ada di sini. Ntar langsung gue itu edit. Ada di sini nih. Ntar sama di deskripsi. Oke. Intinya sih semangat. Itu nomor 1. Harus cari motivasi untuk kalian nih ingin punya badan yang bagus dalam kategori ya tergantung kalian, nggak mesti besar atau apa, profesional yang penting enak aja. Punya idola juga ya biar. Dan biasanya kayak David Beckham contoh. Jadi gue tuh olahraga gara-gara gue ngeliat David Beckham bang, orang nge-gym. Yang bener dikit aja. Siapa ya? Ridho Roma. Ridho Roma kan bagusan tuh. Gemblong. Oke. Udah sih kalau dari gue itu aja. Kalau misalnya lu ntar mau tanya-tanya atau tanya ke dia, tanya ke gue boleh. Ntar kalau tanya ke dia ke Instagramnya aja. Ntar kalau misalnya lu mau nanya-nanya bisa di Instagram gue. Terus bisa di kolom komentar komen. Terus jangan lupa lu like, comment, share, subscribe dan Martin Otot, jangan lupa. Martin Otot, jangan lupa. Otot. Martin Otot. Oke. Enggak, subscribe baru melayang. Iya. Oke. Sekarang udah ada tuh. Apa? Berarti. Jangan lupa klik tombol loncengnya biar kenapa? Biar Ya, lu selalu lu ngikutin di setiap video-video gue. Mantap. Gitu, yang Itu bermanfaat. Oke. Salam Martin Otot.